Haleluya. Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, tetap semangat dalam Tuhan, kita sehat dan kuat, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, selama masa pandemi ini belum selesai saudara, kita masih tetap ibadah secara online streaming di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita berada. Dan kita terus berdoa agar pandemi ini cepat segera berakhir. Haleluya. Di dalam ibadah online ini, mari kita perhatikan 4 hal saudara, tata cara dalam kita beribadah, supaya menuntun kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, dan kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Kita mandi dengan bersih dan berpakaianlah dengan pantas, tidak harus formal, saudara. Yang kedua, ikuti ibadah dengan hikmat. Jangan tinggalkan ibadah dengan urusan-urusan yang lainnya. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, ikutilah ibadah tayangan ini dengan serius sambil kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, sama seperti kita ibadah seperti biasa hari Minggu di gereja. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita mendengarkannya dengan baik, dengan hikmat, dan sambil membawa Alkitab, saudara yang kasih Tuhan. Inilah 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita beribadah, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, agar kita semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan karena hari ini adalah minggu yang pertama saudara di bulan Mei tahun 2020, seperti biasa kita minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan saudara roti dan anggur saudara. Roti bisa kita pakai roti apa saja, mungkin ada wafer, ada cracker, ada biskuit, apapun bisa kita pergunakan. Dan anggurnya boleh kita ganti dengan teh manis atau sirup yang berwarna merah saudara. Inilah yang harus kita perhatikan saudaraku dalam persiapan ibadah kita dan juga perjamuan kudus kita, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai messenger Pentakosta yang ketiga, kita percaya kita adalah semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan di rumah adalah messenger Pentakosta yang ketiga. Mari kita membacakan bersama-sama, ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Kita baca bersama-sama, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga saudara, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan akan datang kembali untuk kali yang kedua, menjemput umat-umatnya yang kudus, yang siap menyongsong kedatangannya. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita saudara. Buka hatimu, datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudaraku. Pastikan ibadah kita hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang mendatangkan berkat untuk hidup kita masa kini dan hidup yang akan datang. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami Tuhan secara online streaming Tuhan. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Bapa yang baik. Kami berkumpul bersama-sama, suami istri, anak-anak, orang tua, mertua, sanak famili Tuhan.
Kami bergandengan tangan bersama-sama membangun tahta yang besar bagi Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik Tuhan, ibadah kami hari ini, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa yang baik Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Sehingga kami semua mendapatkan berkat yang sama. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa badai ini akan segera berlalu Tuhan. Dan kami akan kembali lagi beribadah di gereja kami masing-masing di mana Tuhan tempatkan kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami Tuhan hari Minggu ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kami berserah kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Apa kabar semuanya? Tetap bersuka cita, tetap bersyukur saudara kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Walaupun kita masih beribadah di rumah saudara, dimanapun kita berada saat ini saudara, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetaplah berdoa. Amin. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita saudara. Katakan amin saudara. Haleluya, kita bersyukur kita masih ada di minggu yang pertama saudara. Di bulan yang kelima tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita percaya firman Tuhan katakan dalam segala hal semuanya ada waktunya saudara. Amin. Amin. Ada waktunya kita mungkin sekarang saudara kasih Tuhan mengalami persoalan pergumulan yang berat saudara. Tapi ada waktunya juga saudara kasih Tuhan kita mengalami sukacita. Sebab musim baru akan segera tiba. Amin. Sukacita akan segera berlimpah saudara kasih Tuhan. Oh saat penuaian besar, musim baru dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Tanggalkan bebanmu saudaraku. Oh bersukacitalah. Yes. Yuk sama-sama katakan. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah. Saat apa saudara? Yes. Anggur baru tercurah. Na 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 na. Katakan sekali lagi saudara, musim baru, sukacita berlimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru. Yuk sama-sama katakan. Oh, 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 kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lama berkata ku kuat. Na 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 na. Hey. Kita bersuka cita saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini. Yes. One more time let us say, yeah. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Mari sama-sama katakan, anggur baru tercurah. Ho ho ho, kelimpahan datang, saatnya bersorak. Hey,
aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, sama-sama katakan, aku diberkati. Yo, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, sekalipun dalam keadaan sulit. Mari semua tangan di atas katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin Tuhan. Oh, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan di rumah saja katakan, aku diberkati ya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa berkat kami Tuhan? Aku diberkati, aku diberkati. Oh. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh resesi, keadaan boleh krisis, tapi kami percaya janji Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan, kami pasti dicukupi Tuhan. Keadaan ini akan semakin hari Tuhan, semakin membaik Tuhan. Pemulihan terjadi, oh kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi. Karena anak domba Allah telah datang Tuhan, memberikan kami keselamatan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Ada atas setiap gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu berada saat ini Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada saat ini Tuhan, berikan kami hati yang terus menyembah Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan. Oh Engkau yang menghapus setiap air mata kami, membalur setiap luka hati kami Tuhan. Engkau mengubah setiap ratapan kami menjadi tari-tarian, kain kabung kami menjadi minyak untuk pesta. Engkau yang mengubahkan Tuhan Yesus setiap duka cita menjadi sukacita. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Oh, oh. Angkat suaramu sembah Dia saudaraku, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Yes.
Seperti apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Sebab kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Badai pasti akan segera berlalu Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan saat ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Bawa kami menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan saudaraku. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk Tuhan, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. mari katakan kepada Tuhan saat ini. Ku masuk ruang Maha Kudus, oh, dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari semua tangan di atas katakan, ku menyembah-Mu, oh ku ku menyembah, kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Oh. Amin Tuhan Yesus. dengan darah Anak Domba. Bawa kami Tuhan, Ku masuk dengan hati tulus, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. menyembah yang Maha. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang, masuk. Tuhan Bawa kami Tuhan, Maha Kudus, suami istri anak-anak kami, dengan orang tua mertua Tuhan. Anak Domba. Bawa kami Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Bawa kami bersekutu dengan Engkau. Hati tulus, Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh, ku menyembah, we worship you Lord. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, kami sembah. Oh, ku menyembah-Mu
Inaralabaya Shaka Yararararaba. Inaralabaya Shaka. Oh Yararararabo. Iribikinarararabo. Inanamaya She. Inanamaya So. Kuriaralabaya Shaka. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu saudaraku. Mari hamba-hamba Tuhan, para pemuji, para penyembah, angkat suaramu, sembah Dia. Oh Jesus. Hirianararabu. Kuriana maya syanda ya ya ya. Oh ya rarararabu. Biar seluruh bumi agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biar semua yang bernapas memuji dan menyembah nama-Mu, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang datang dari surga, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang datang untuk memulihkan, untuk memberkati. Dari setiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir. Oh, kami bangun mesbah di setiap rumah tangga ada doa pujian penyembahan. Oh syaka ya rarararaba ya rararaba ya rarabu. Dan kami percaya Tuhan, segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa akan datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa, katakan saudara, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau layak di. Yuk semua tangan di atas, saudara katakan layaklah Indonesia. Layaklah Indonesia, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau layak. Sekali lagi saudara katakan, layaklah segala bangsa Tuhan. Oh layaklah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus. Kau layak Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya. Ayo sama-sama semua tangan di atas, saudara katakan, ku sembah Kau. Di mana kami berada saat ini Tuhan? Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Yes. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat Tuhan.
Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan setiap lutut yang goyah. Hiburkan setiap hati yang susah. Sembuhkan setiap yang sakit. Berkati mereka yang berkekurangan. Berikan mereka pengharapan yang hilang pengharapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat, ada berkat yang berlimpah, ada pemulihan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan saudara saat ini. Biar firman Tuhan menguatkan kita semua saudaraku. Apapun yang kita alami hari-hari ini saudara, kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan saudara hari ini menguatkan iman kita, menguatkan imun kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang mau sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus, haleluya. Kita belajar satu pujian saudara. Satu lagu baru sudah dikasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pada Tuhan saudaraku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Katakan sekali lagi sudah kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yuk sama-sama katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid
pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36 sampai 39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan, cinta, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kedapatan kami semua sehat, kami semua kuat, diberkati luar biasa. Tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna. Pagi hari ini
Kami kembali datang ada dalam hadirat-Mu, beribadah di rumah pribadi kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun keberadaan kami, tidak menghalangi kami untuk datang beribadah, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan, memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba, duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang menjadikan pesan bagi kami untuk kami terus hidup menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia sesuai dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap. Urapi juga hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sahabat muda, dimanapun berada dan mengakses ibadah rumah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau menyampaikan selamat ulang tahun GBI Miracle Service Cibubur yang ke-7. Tepat pada tanggal 21 April 2020 kemarin yang lewat, kita merayakan ulang tahun gereja yang Tuhan percayakan bagi kita untuk sama-sama kita bertumbuh yang ke-7. Dan kita bersyukur hari-hari ini Tuhan terus pelihara, Tuhan terus tuntun, Tuhan terus sertai kita. Ultah yang ke-7 hari-hari ini, saya katakan memiliki arti yang luar biasa bagi kita semua. Dan gak akan mungkin kita lupakan. Karena saya katakan, ini ulang tahun jalur COVID. Ya, kita nggak ada hias gereja, kita nggak ada bikin acara. Tim kreatif tahun ini diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita merayakan ulang tahun hanya lewat ucapan saja. Katakan selamat ulang tahun gereja GBI Miracle Service Cibubur yang ke-7. Haleluya. Luar biasa. Kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Jadi gereja tepat berulang tahun yang ke-7. Kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Di mana kita sama-sama tahu dan terus diingatkan, saya akan merimain terus kepada Bapak Ibu sahabat muda sekalian dimanapun berada. Bahwa era Pentakosta ketiga, kita harus tahu bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan di mana 5 generasi Tuhan akan pakai secara dahsyat, secara luar biasa. Maka kita melihat hari-hari ini goncangan juga dahsyat terjadi. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Percaya saja bahwa mujizat yang dahsyat juga sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Era penuaian yang terbesar dan terakhir akan terjadi di era Pentakosta yang ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan bukan secara kebetulan, Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang ada di GBI Miracle Service Cibubur, dimanapun Bapak Ibu menonton acara ini, mengakses channel ini, bahwa kita ada di satu wadah gereja yang memiliki DNA gereja, yaitu restorasi Pondok Daud, yang harus menjadikan kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang terus melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Dan itu selaras dengan visi tahun 2020, di mana kita harus semakin serupa dengan Kristus, karena kita adalah murid-muridnya. Dan tahun 2020 tahun dimensi yang baru, ada 2 ayat mas yang terus-menerus akan saya terus ingatkan di dalam setiap khotbah saya, bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Itu ayat mas yang pertama. Dan ayat mas yang kedua dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita tahu, sejak dari Januari disampaikan terus bahwa dimensi yang baru itu, dimensi itu berbicara tentang ukuran. Ukuran itu berbicara tentang panjang, lebar, tinggi, luas, dan isi. Di mana tahun dimensi yang baru ini, Tuhan akan memberikan dimensi yang baru buat kita. Artinya Tuhan akan memberikan ukuran yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun secara jasmani. Ketika kita kembali kepada ayat emas yang pertama, kita melihat bahwa kita harus semakin serupa dengan gambarnya. Orang yang hidup intim dengan Tuhan, semakin hari dia intim, semakin dekat dengan Tuhan, maka dia akan menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Dan yang pasti, dia akan semakin peka. Orang yang semakin peka akan suara Tuhan, dia makin mengerti bagaimana dalam hidup sosialnya. Ketika dalam kehidupan sosialnya, akhirnya yang akan terjadi, dia di bawah naik, nggak pernah turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Itu adalah berkat secara jasmani. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, bahwa di ulang tahun GBI Mega Service Cibubur yang ke-7 ini, mari kita sama-sama semakin hari, semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambarnya. Karena kita adalah murid Kristus. Murid Kristus seperti Rasul Paulus, dia percaya dan dia berkata-kata, maka juga akan terus saya ingatkan kepada kita semua, supaya kita terus memperkatakan ratapan 3 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan ini akan terus kita perkatakan, ketika bangun tidur kita berdoa, kita mengatakan, bahwa tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Dan Tuhan yang mengajar dan membentuk kami untuk hari demi hari yang kami jalani, adalah hari demi hari yang kami lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 8. Biarlah itu yang terus setiap hari kita perkatakan. Karena kita adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan menjadikan tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita adalah orang yang diberkati secara luar biasa. Dan perlindungan Mazmur 91 akan ternyata dan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru, bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Katakan semakin serupa dengan gambarnya. Sekali lagi katakan semakin serupa dengan gambarnya. Haleluya. Dan saya akan terus mengingatkan kepada kita. Hari-hari ini adalah hari-hari peperangan yang dahsyat. Hari peperangan secara rohani yang dahsyat. Karena kita semua sedang ada dalam, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut hari-hari ini, yang disebabkan oleh menyebarnya virus. Mungkin masih ada beberapa orang yang dia nggak bisa move on. Setiap hari nonton televisi, dia melihat perkembangan bagaimana pertambahan jumlah pasien, bagaimana pertambahan jumlah yang terkena, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh. Dan ketika dia semakin hari semakin melihat, mungkin ada roh intimidasi yang membuat dia takut, membuat dia khawatir. Tetapi saya mau ajak kita semua umat Jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita mau perkatakan, aku tidak takut, karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang berani. Katakan roh yang berani. Haleluya. Sehingga kita melihat hari-hari ini pemerintah terus mengantisipasi dengan langkah-langkah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. PSBB terus diperluas. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya Kabupaten Bogor. Bahkan terus akhirnya sampai ke seluruh Indonesia akan terus diperlakukan PSBB ini. Maka kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan di WA, dimanapun. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita terus digugah hari-hari ini untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saya juga mengajak kepada kita semua, setiap hari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita juga memiliki iman yang sama. Kita terus memperkatakan, hai engkau COVID-19, hai engkau resesi ekonomi, diam dan berhentilah, diam dan tenanglah. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memperkatakan terus iman itu. Karena janji Tuhan kepada kita, bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bahkan lebih daripada itu. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberi kuasa. Sebab itu, hidup intim dengan Tuhan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, pada pagi hari ini, kita mau belajar pagi hari ini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ketika saat dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, ya, untuk dicobai. Dan mari kita belajar bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus ketika dicobai di padang gurun itu, dan dia memenangkan peperangan itu. Nah, kita belajar untuk kita juga mengikuti teladan Kristus dan kita memenangkan peperangan rohani kita hari-hari ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Seperti sebuah hasil produksi, katakanlah seperti sebuah mobil. Ketika mobil selesai diproduksi, sudah lengkap semua, maka langkah terakhir, dia harus melalui proses uji coba. Ya, quality control yang terakhir dia harus uji coba. Demikian juga ketika Tuhan Yesus itu keluar dari sungai Yordan. Dia harus memasuki proses ujian. Di dalam Alkitab tidak ada satu jaminan pun atau perjanjian bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami pencobaan. Tidak akan mengalami ujian. Nggak ada tertulis. Tidak ada jaminan itu. Yang pasti Alkitab mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Haleluya. Dengan demikian pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bisa saja terjadi kepada kita semua sebagai pengikutnya. Karena dalam Matius 10:25 berkata, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Iblis yang sudah mencobai Tuhan Yesus akan mencobai kita semua sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, pagi hari ini sangat perlu untuk kita mempelajari dua hal penting ini. Strategi apa yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus? Kita harus mengerti, kita harus tahu. Apa strategi yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus?
Lalu hal yang kedua, strategi apa yang Tuhan Yesus pakai untuk menghadapinya? Dari bacaan kita dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi, kita dapat mempelajari bagaimana strategi-strategi iblis untuk menggagalkan proses Allah dalam pribadi Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu prioritas. Dia serang dari segi prioritas. Ayat 3 berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup mengubah batu itu menjadi roti? Kita semua sangat percaya, sangat yakin bahwa sangat bisa. Jangankan mengubah batu menjadi roti, iblis pun dirubah dia menjadi roti, bisa. Tetapi inilah kita melihat bahwa proses itu harus terjadi. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dia pasti sudah sangat lapar. Hari-hari ini kita sedang ada di dalam puasa 49 hari. Saya nggak perlu tanya Bapak Ibu sahabat muda sekalian siapa yang puasa, siapa yang tidak. Tapi tentunya mungkin ada yang berpuasa setengah hari, apapun itu puasanya. Pasti berat. Ada rasa lapar ketika kita berpuasa. Nah, bayangkan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Maka dia pasti sangat lapar sekali. Nah, ketika saat lapar itulah, iblis tahu prioritas apa yang sedang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia tawarkan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Karena prioritas ketika kita lapar, kita nggak butuh uang. Kita nggak butuh harta. Kita nggak butuh kedudukan. Yang kita butuh adalah makanan. Nah, iblis tahu prioritas kita dalam kehidupan kita. Maka dia akan serang kita. Ketika kita lapar, prioritas kita adalah makanan. Nah, hari-hari ini hati-hati. Kita mungkin juga sedang mengalami hal yang sama. Usaha kita sudah mulai, penghasilannya mulai turun. Apapun profesi kita hari-hari ini sedang mengalami penurunan penghasilan. Di mana hal itu akan membuat kita mengubah skala prioritas kita. Mungkin waktu usaha kita sedang maju, prioritas kita adalah nomor 1 Tuhan. Ketika penghasilan kita mulai bermasalah, prioritas kita mulai berubah. Hati-hati Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Jurus yang sama dulu sampai hari ini masih dipakai oleh iblis untuk membuat kita kalah. Mari kita belajar pagi hari ini. Kita tahu jurus iblis yang pertama adalah dia menyerang skala prioritas kita. Karena ketika kita lapar, prioritas utama kita adalah makanan. Ketika tidak ada makanan, maka kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Maka hari-hari ini ketika krisis ekonomi terjadi, maka krisis sosial akan mengikuti. Hati-hati hari-hari ini. Mungkin kita sudah banyak melihat di WA grup di mana diingatkan ada begal, ada perampokan. Hati-hati terus. Mari kita terus berdoa. Kiranya perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kita. Dan mari kita terus intim dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini tetap prioritas utama kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Yang kedua, apa yang iblis serang? Yaitu popularitas. Ayat 6 berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jurus iblis yang kedua adalah popularitas. Coba bayangkan, bayangkan Bapak Ibu, sahabat muda atau saudara sekalian, ya. Kita loncat dari sebuah gedung tinggi, loncat, jatuh, dan
enggak ada satu hal apapun luka terjadi dalam kehidupan kita. Tidak, kakinya tidak luka, semuanya sehat. Begitu loncat dari atas, mungkin katakanlah, kalau di Indonesia sekarang ini, ya katakanlah Monas mungkinlah. Ya kita katakan loncat dari atas Monas ke bawah. Dan ketika turun di bawah, segar bugar. Wow, TV liput, apa semua liput. Kita menjadi orang yang populer. Menjadi orang yang dahsyat. Orang yang dikenal. Hal yang kedua, iblis mengganggu kita, menggoda kita, mencobai kita dari popularitas. Bayangkan ketika Tuhan Yesus dikatakan, jatuhkan dirimu. Kalau waktu itu misalnya Tuhan Yesus jatuhkan diri, kalau mungkin waktu itu sudah modern seperti sekarang, wah di WA group mulai terjadi, wah Yesus dahsyat, dia loncat dari bubungan tinggi, enggak apa-apa. Mungkin Yesus hanya dikenal sebagai seorang akrobatik atau seorang olahragawan. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus jelas, dia memiliki jurus untuk mengalahkan iblis. Nah, demikian dengan kita. Kalau kita diserang mengenai kepopuleran, hari-hari ini ya kita bisa lihat di WA, di YouTube, ada banyak orang seperti berbalas pantun mereka di YouTube. Mereka mulai menyerang, mulai menanggapi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya tidak pada posisi berani menghakimi. Tetapi mungkin kita bisa mengatakan, itu bisa menaikkan rating di YouTube, di mana. Dan itu menyangkut kepopuleran. Bapak Ibu sahabat muda sendiri menilai untuk hal seperti itu. Hati-hati dengan kepopuleran. Iblis menyerang kita dari sisi itu. Hal yang ketiga, apa yang iblis serang? Yaitu perihal tentang otoritas. Ayat 9 berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka ketika pencobaan yang ketiga itu kita melihat, kebukalah kedoknya iblis itu. Wow, ternyata dia hanya ingin disembah. Ternyata dia ingin disembah. Dalam Lukas 4 ayat 6 dan 7 berkata, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan jadi milikmu. Memang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa iblis memang memiliki kuasa atas alam semesta dan atas semua isinya. Dan dikatakan iblis, dia nggak segan-segan, dia menghadiahkan kekuasaan itu. Asal Tuhan Yesus menyembah dia. Makanya akhirnya kebuka juga kedoknya iblis itu, ternyata dia ingin disembah. Wow, haleluya. Hati-hati dengan 3 jurus pencobaan. Yang pertama tadi dikatakan segala prioritas kita akan diserang. Kepopuleran kita akan diserang. Ketiga, otoritas, yaitu dia ingin mengambil otoritas, dia ingin kita menyembah dia. Nah, lalu kita melihat ini cara-cara iblis tadi. Dia serang, pakai jurus 3 itu. Dan di manakah letak kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus? Hal itu tidak lain karena Tuhan Yesus memakai strategi tertentu untuk menghancurkan dan mengalahkan strategi iblis. Melalui pembacaan ayat firman Tuhan yang tadi, kita juga melihat ada 3 macam strategi juga yang Tuhan Yesus pakai. Mari kita lihat apa saja. Strategi yang pertama, Tuhan Yesus tidak melayani kehendak iblis. Jadi Bapak Ibu sahabat muda sekalian, ketika engkau sedang ditawarkan dalam segi prioritas, mungkin engkau sedang lapar ditawarkan makanan, tapi engkau harus ada pamrihnya begitu. Ingat, Tuhan Yesus tidak melayani kehendak iblis. Karena Tuhan Yesus tidak mengubah batu itu menjadi roti walaupun ia sanggup membuatnya. Dan sedang lapar, serta sangat membutuhkan roti. Tuhan Yesus tidak melompat dari atas bangunan itu walaupun hal itu bisa dilakukannya, sangat bisa. Lalu Tuhan Yesus tidak mau menerima kekuasaan atas dunia dari iblis. Jurus Tuhan Yesus yang pertama, tidak
melayani kehendak iblis. Jurus yang kedua, Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan ada tertulis. Ada pula tertulis. Sebab ada tertulis. Tuhan Yesus menjadikan firman Allah sebagai pedang roh dan senjata. Mari hari-hari ini kita juga, umat jemaat yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu sahabat muda sekalian dimanapun berada, kita dapat menangkap bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan 3 strategi iblis itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengusir iblis, dikatakan enyalah hai iblis. Dan berdasarkan fakta ini, Yakobus pun berpesan kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu sahabat muda sekalian, iblis akan terus menguji kita lewat prioritas, lewat popularitas, lewat otoritas. Dan kita juga belajar dari cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis lewat apa? Lewat Tuhan Yesus tidak mengikuti kehendak iblis. Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengusir iblis. Mari Bapak Ibu sahabat muda sekalian dimanapun kita berada, 3 jurus iblis ini akan terus dia pakai untuk menyerang kita. Hari-hari ini kita punya prioritas. Kita rata-rata manusia ingin populer. Dan kita ingin punya otoritas. Hati-hati jangan sampai salah melangkah. Sebab itu seperti di awal diingatkan, bahwa kita semakin hari harus semakin serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya berarti menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti kita harus peka akan suara Tuhan. Peka akan suara Tuhan berarti kita harus hidup intim dengan Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar seperti Rasul Paulus bersaksi setelah ia menjadi orang percaya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia. Filipi 3 ayat 7-9. Mari, saya mau mengajak kita semua, umat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, dimanapun mengakses channel ini, di ulang tahun gereja yang Tuhan percayakan bagi kita bersama, yang ke-7 ini, mari kita sama-sama hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Mengerti skala prioritas. Dan mengerti juga di mana kita berada dan otoritas kita. Supaya kita tidak dikalahkan oleh iblis. Karena kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Katakan yes, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Yang mengajar, membentuk, dan menuntun kami semua. Urapi kami, supaya kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Yang di dalamnya nama Tuhan Yesus saja yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, umat jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Masuk ke awal bulan, seperti biasa kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, ayat-ayat firman Tuhan ini akan terus kita dengarkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu sahabat muda sekalian, saya mengajak kita berdoa. Kita diingatkan sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, kalau ada satu hal yang mungkin Tuhan ingatkan kepada kita. Suami, istri, tetangga, orang tua mungkin gak tahu. Tapi kita tahu, dan tentunya Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu itu semua.
Ada hal yang belum diselesaikan, Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita selesaikan. Pagi hari ini kita berdoa, Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan. Baik yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja kami perbuat. Baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia mengambil roti, angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah dan terpecah bagi kami. Pagi hari ini kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita semua dikuatkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus saat ini. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga besar semua diberkati Tuhan luar biasa saudara. Haleluya. Mari kita berdoa siapa sudah dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh selesaikan ibadah kita saat ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah-rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Walaupun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, tapi kami percaya di rumah kami ada mimbar, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mezbah doa, pujian penyembahan yang akan mengubahkan setiap keluarga lepas keluarga, memulihkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang membawa kami Tuhan menikmati betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami nikmati Tuhan saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Bapa yang baik, menguatkan kami semua di minggu yang pertama di bulan yang kelima ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa Gembala kami Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya. Diberkati Tuhan luar biasa. Perluas hatinya Tuhan, perbesar kapasitasnya Tuhan. Berikan terus kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu Bapak Gembala kami Bapak Antonius Tony, Ibu Gembala kami Tuhan Bu Nia, dan juga anak-anak yang ada Tuhan, Yeskiel, Winston, Oma, dan keluarga besar semua diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Gembala kami yang ada di pusat Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, dan juga Tuhan Yesus Gembala CK kami yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Sardono,
Ibu Gembala kami Tuhan, kedua anaknya Tuhan, dan seluruh wakil-wakil CK Tuhan, Bapak Pendeta Profesor Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo Tuhan, juga Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba dengan luar biasa Bapak yang baik Tuhan. Engkau terus mengurapi mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengerja aktivis yang ada, yang mensukseskan ibadah-ibadah kami Tuhan. Engkau terus memberkati mereka semua berlimpah-limpah Bapak yang baik. Dan seluruh umat jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan ada di rumah masing-masing Tuhan, dengan berbagai pergumulannya, Tuhan tolong mereka semua Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Berkati mereka dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya setiap umat jemaat Tuhan yang ada Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami imani Tuhan, tidak lama lagi Tuhan kami akan kembali beribadah di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, GBI Miracle Service ya Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, nama Tuhan terus dipermuliakan, dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar yang terakhir akan terjadi Bapak yang baik. Terima kasih untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami dari segala krisis ekonomi Tuhan akibat dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan yang membuat Tuhan Yesus perbedaan Bapa yang baik Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan diluputkan dari segala kedahsyatan malapetaka Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Berkati Bapak yang baik dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Aparat keamanan bangsa kami Tuhan, semuanya Kau berkati Bapak yang baik Tuhan Yesus. Seluruh pemimpin dari daerah Tuhan, baik itu para gubernur Tuhan, wali kota, setiap bupati, kecamatan, kelurahan, RT RW di kami tinggal, semua Engkau berkati Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, setiap rumah sakit yang saat ini menangani Tuhan korban-korban Tuhan dari Tuhan COVID-19 Tuhan, baik di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, di Wisma Atlet Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan, jamah sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pasien-pasien yang terpapar Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan, mujizat terjadi bagi mereka Bapak yang baik. Juga untuk setiap dokter, tim medis Tuhan, Tuhan, para perawat yang menangani mereka Tuhan, juga para relawan yang telah berjerih payah Tuhan, Tuhan, bahkan mereka yang ada di garis depan Tuhan untuk percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, berkati mereka semua. Kami percaya Tuhan tidak lama lagi Bapak yang baik Tuhan, badai akan segera berlalu Tuhan, akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan saat ini. Kami percaya setiap doa kami Tuhan dengar, setiap doa kami Tuhan jawab, karena Kau hanya sejauh doa. Sekali lagi Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, yang melayani Tuhan, baik itu sebagai pemain musik, multimedia, kameramen ya Tuhan Yesus, para singers, worship leader Tuhan, semua yang telah mensukseskan ibadah ini, Tuhan berkati kami semuanya Bapak yang baik. Setiap jerih payah kami tidak pernah sia-sia, dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya
Ibadah kita sudah selesai. Kita akan sama-sama menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang datang dari Bapa di sorga dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan penghiburan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.